Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairiyah Hasmi Alfaini, NIM E 2019-2074, akan menjelaskan pada PowerPoint yang kedua, yaitu mekanisme kerja pasar. Untuk yang pertama adalah pengertian penawaran. Dalam pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran adalah sebagai kekuatan penting dalam pasar, seperti kata Ibnu Taimiyah, yaitu mengistilahkan penawaran sebagai ketersediaan barang di pasar, dan kegiatan ini dapat dilakukan oleh produsen maupun penjual. Yang kedua adalah maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Produsen dengan keimanan yang biasa mungkin menawarkan barang dengan kandungan berkah yang minimum. Namun, jika seorang produsen yang tingkat keimanannya tinggi, maka lebih menyukai barang yang kandungan berkahnya lebih tinggi. Yang ketiga adalah keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasikan modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan ada dua. Yang pertama adalah harga barang, dan yang kedua tentunya adalah biaya produksi. Dan kemudian di samping ada kurva. Kurva di samping ini adalah kurva penawaran, yaitu menunjukkan perilaku agen yang selalu berusaha untuk memperoleh maslahah yang maksimum. Kurva di samping menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dipasok. Semakin tinggi tingkat harga yang ditawarkan, maka semakin tinggi jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Begitupun sebaliknya. Kita beralih kepada PowerPoint yang ketiga, yakni keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi yang terjadi ketika kuantitas yang ditawarkan dan kuantitas yang diminta sama. Pada keseimbangan tidak ada kecenderungan harga untuk berubah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan keseimbangan. Yang pertama, perubahan berdasarkan dari sisi permintaan, yaitu terjadi jika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, maka harga cenderung naik. Yang kedua adalah perubahan berasal dari sisi penawaran, yaitu terjadi jika kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, maka harga cenderung turun. Dan yang ketiga adalah perubahan berasal dari sisi penawaran dan permintaan, yaitu perubahan yang terjadi pada kedua belah sisi antara sisi penawaran dan sisi permintaan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabir ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.